Ketika hati mampu diam, rezeki pun mengalir tanpa suara, meninggalkan jejak lembut di setiap sudut kehidupan. Di suatu waktu yang terasa seperti jeda dari kesibukan dunia, engkau mungkin menyadari adanya ruang hening di dalam diri, tempat di mana segala keramaian seakan menepi dan hanya tinggal satu kesadaran yang lembut, hampir seperti angin yang menyingkap daun-daun di pagi yang sunyi. Di ruang itu, perasaan terasa berbeda, seolah seluruh dunia berjalan di luar jangkauanmu, namun setiap denyut napasmu menegaskan bahwa engkau sepenuhnya hidup, sepenuhnya hadir, dan sepenuhnya merasa. Sunyi ini bukan kekosongan, melainkan undangan bagi jiwa untuk menoleh ke dalam, melihat hal-hal yang tak tampak oleh mata, dan merasakan gerakan halus dari kehidupan yang tak pernah berhenti memberi. Ada getaran lembut yang muncul ketika engkau mulai menyadari arah alur halus yang membawamu. Kadang ia datang sebagai bisikan, kadang sebagai cahaya yang menembus kabut di pagi hari, menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk batin. Engkau mungkin merasa dunia ini bergerak terlalu cepat, penuh tuntutan dan harapan yang tak tertangkap, namun di saat yang sama, ada arus yang lebih dalam, mengalir di bawah segala kesibukan, membawa sesuatu yang tak tampak namun selalu hadir. Di dalam kesadaran itu, engkau merasa seolah berada di persimpangan. Di satu sisi, ada keraguan, ketidakpastian, dan beratnya hidup yang nyata. Di sisi lain, ada ketenangan yang halus, yang tak tergesa, yang mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang tampak. Seperti pohon yang berdiri tegak di tengah hujan ringan, akar-akarnya tak terlihat, namun dari sana seluruh kehidupan pohon itu tersokong. Begitu juga dengan engkau, banyak hal yang terlihat tak pasti, namun ada sumber yang diam-diam menopang setiap langkah, setiap niat yang murni, setiap rasa yang tulus. Engkau mungkin pernah merasakan bagaimana memberi sedikit dari hati, tanpa tuntutan atau pengharapan, justru membuat dunia terasa lebih ringan, seolah segala hal yang menumpuk perlahan-lahan mengendur. Ada keindahan halus dalam memberi, tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri, memberi ruang, memberi waktu, memberi perhatian pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Dalam momen-momen itu, jiwa menjadi saksi bagi rahasia-rahasia yang tak terlihat, dan engkau belajar memahami bahwa arus kehidupan tidak selalu bergerak lurus, tapi selalu mengalir, bahkan ketika engkau tidak menyadarinya. Dan di saat engkau mampu menatap sejenak setiap langkah dengan penuh kesadaran, sesuatu yang lembut mulai hadir, rasa syukur yang tak perlu diumumkan, ketenangan yang tak perlu dicari, dan cahaya yang tak memaksa untuk terlihat. Hal-hal sederhana, yang mungkin engkau anggap biasa, ternyata menimbulkan resonansi yang jauh lebih luas dari apa yang bisa diraba. Setiap senyum yang tulus, setiap doa yang hening, setiap perhatian yang ikhlas, menjadi seperti benih kecil yang menunggu waktu untuk mekar, meninggalkan aroma halus yang mampu menjangkau tempat-tempat yang tak tampak. Di ruang ini, engkau mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang mengejar atau menaklukkan, melainkan tentang merasakan, memahami, dan membuka hati pada segala hal yang hadir. Ada rahasia halus di setiap pertemuan, di setiap pengalaman, di setiap pergerakan dunia, yang jika disentuh dengan kelembutan batin, mampu membawa ketenangan sekaligus keajaiban yang tak terduga. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, tak perlu diumumkan, namun cukup memberi kehidupan bagi setiap daun yang disentuhnya. Mungkin kini engkau merasa berbeda dari sebagian orang di sekitarmu, karena engkau mulai peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Di tengah keramaian, engkau mampu merasakan detak halus kehidupan, menyingkap pola-pola yang tidak terlihat, dan menemukan ketenangan di tempat yang paling sederhana. Seolah dunia ini bukan hanya apa yang tampak, tetapi juga setiap getaran, setiap bisikan, setiap cahaya yang terselip di antara ruang dan waktu. Dan saat engkau perlahan mulai menerima bahwa segala hal memiliki waktunya, bahwa setiap langkah yang diambil dengan hati yang jernih akan menemukan jalannya sendiri, engkau mulai melihat bahwa aliran rezeki bukan selalu soal jumlah atau bentuk yang nyata. Kadang, ia hadir melalui cara yang paling halus, melalui peluang yang tak terduga, melalui ketenangan yang tak dinyatakan. Hanya jiwa yang peka yang mampu merasakannya, hanya hati yang diam yang mampu menyadari kehadirannya. Dalam sunyi yang lembut ini, engkau mulai merasakan hubungan halus antara memberi, menerima, dan melepaskan. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya kesadaran bahwa setiap niat yang tulus, setiap tindakan yang murni, selalu meninggalkan jejaknya.
Dan engkau belajar untuk berjalan di dunia dengan mata yang terbuka, hati yang lapang, dan kesadaran yang tak tergesa, mengetahui bahwa arus kehidupan selalu mengalir, kadang dengan lembut, kadang dengan tenang, selalu menyingkap rahasia yang menunggu untuk disadari. Kini, perlahan, engkau merasa siap untuk menelusuri lapisan-lapisan halus itu lebih dalam lagi. Tanpa tergesa, tanpa penekanan, hanya dengan membiarkan batin memimpin langkah, engkau akan mulai menyadari keindahan kecil yang sering terlewat, rasa yang sering tak diucapkan, dan aliran yang mengalir tanpa terlihat, namun selalu hadir, menuntunmu ke ruang yang lebih dalam, di mana segala kebaikan dan keberkahan bersemi secara alami. Seiring engkau menarik napas dalam-dalam, biarkan diri ini terbuka untuk menyentuh setiap lapisan halus itu. Biarkan hati memimpin, biarkan pikiran tenang, dan biarkan setiap langkah membawa engkau pada pengalaman yang lebih lembut, lebih kaya, dan lebih mendalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Di sini, di ruang yang sunyi namun penuh kehidupan ini, engkau akan menemukan cara untuk menyentuh aliran rezeki yang lembut, yang hadir bukan karena dipaksa, tetapi karena hati yang tulus telah membukanya dengan sendirinya. Dan saat jiwa mulai siap, biarkan kesadaran itu membawa engkau perlahan memasuki rangkaian hal-hal yang akan membuka mata batin, menyalakan kepekaan yang telah lama tertidur, dan menyingkap cara-cara sederhana yang mampu membuat kehidupan berputar dengan lembut, membawa keberkahan dan aliran yang tak terduga, seperti sungai yang menembus lembah dengan tenang, tak pernah tergesa, namun selalu sampai pada tujuan yang sejati. 1. Bersedekah secara rutin. Ada suatu kekuatan lembut yang tersimpan dalam memberi, suatu getaran halus yang tidak tampak namun terasa oleh jiwa. Saat engkau menyerahkan sedikit dari yang engkau miliki kepada mereka yang membutuhkan, sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak. Sedekah bukan sekadar harta yang berpindah tangan, ia adalah aliran energi, seperti sungai kecil yang mengalir di bawah tanah, diam-diam memberi kehidupan pada akar pohon yang jauh di atas. Tidak jarang, manusia hanya melihat angka atau benda yang berpindah, namun bagi jiwa yang peka, sedekah adalah benih keberkahan yang ditanam dengan tangan yang tulus. Ia menembus lapisan dunia yang kasat mata, membentuk jalur halus yang membawa kemudahan dan kelapangan bagi diri sendiri. Dalam setiap detik ketika engkau memberikan tanpa pamrih, ada resonansi yang terbentuk antara hati dan alam semesta. Energi ini tak memerlukan sorotan, tak menunggu pujian, hanya bergerak dengan lembut, membalut setiap sudut kehidupan dengan kemungkinan yang tak terduga. Bahkan dalam kesunyian, ketika engkau tak melihat hasilnya langsung, aliran itu tetap bekerja, menebar benih yang kelak akan mekar di saat yang tepat. Rasa tulus itulah yang menjadi inti dari sedekah, bukan besar atau kecilnya, bukan pujian atau perhatian yang didapat, tetapi kualitas hati yang memberi. Banyak orang tidak menyadari bahwa sedekah mampu mengubah arah kehidupan secara halus. Seperti angin yang menggerakkan daun-daun tanpa terlihat, gerakan kecil yang dilakukan dengan hati murni mampu merangsang jalur yang tak tampak dalam hidup, menghadirkan kemudahan, jalan yang terbuka, atau pertolongan dari arah yang tak terduga. Ia bukan sekadar pertukaran materi, ia adalah bahasa batin yang diucapkan tanpa kata, yang mampu menyentuh lapisan terdalam dari eksistensi manusia. Dalam diam, engkau akan menyadari bahwa memberi adalah menerima dalam bentuk yang lebih luas, lebih tak terbatas, lebih penuh makna. 2. Menjaga salat tepat waktu. Salat, ketika dilakukan dengan ketulusan dan kesadaran, bukan sekadar ritual atau kewajiban yang harus dipenuhi. Ia adalah momen pertemuan jiwa dengan sumber kehidupan yang lebih besar, saat engkau membiarkan dunia di luar mereda, menundukkan segala keramaian pikiran, dan menyatukan napas dengan ketenangan yang berasal dari tempat yang lebih dalam. Ketika engkau menjaga salat tepat waktu, engkau menegaskan keteraturan batin, membiarkan ritme halus kehidupan meresap ke dalam hati, dan membuka jalur bagi segala kebaikan untuk mengalir. Ada keindahan yang halus dalam disiplin ini, ia menanamkan rasa hormat terhadap waktu, terhadap diri sendiri, dan terhadap keberadaan yang lebih luas dari dirimu sendiri. Setiap gerakan, setiap lafaz, setiap niat yang murni membentuk resonansi yang tak kasat mata, seperti gema di lembah sunyi yang terus bergema, memengaruhi suasana batin, pikiran, dan akhirnya, seluruh kehidupan. Salat tepat waktu mengajarkan keseimbangan, ketenangan, dan kesadaran akan aliran kehidupan yang tak terlihat, yang senantiasa menuntun langkah tanpa perlu disadari secara rasional.
Ketika engkau membiarkan diri untuk sepenuhnya hadir dalam salat, engkau membuka diri untuk menerima energi yang tak terlihat namun sangat nyata. Ia menyiapkan hati untuk memahami kemudahan yang datang, membentuk kondisi di mana peluang dan keberkahan dapat memasuki hidup tanpa perlawanan. Bukan tentang hadiah yang tampak, tetapi tentang kehalusan hubungan antara engkau dan arus yang lebih besar dari diri sendiri, yang mampu membelokkan jalan kehidupan menjadi lebih lapang dan terang. 3. Membaca doa rezeki dan zikir pagi. Pagi adalah waktu di mana dunia masih menyisakan keheningan, saat udara terasa segar dan setiap hembusan napas membawa energi baru. Di saat itulah, ketika engkau menata diri dan membisikkan doa atau zikir, engkau tidak sekadar mengulang kata-kata, tetapi menanamkan niat dan membuka hati pada aliran yang lembut dari kehidupan. Zikir dan doa pagi adalah sapaan batin kepada alam semesta, sebuah pengingat halus bahwa engkau berserah tanpa kehilangan kesadaran, bahwa engkau membuka diri untuk menerima tanpa menuntut. Doa yang tulus bukan tentang panjangnya kata, melainkan kualitas perhatian dan ketulusan yang engkau hadirkan. Dalam heningnya pagi, setiap getaran doa menembus lapisan halus dari eksistensi, menyentuh aliran energi yang membawa kelapangan, kemudahan, dan keberkahan. Ada resonansi yang terbentuk antara niatmu dan dunia, antara hati dan sumber yang tak terlihat, yang mampu mengubah arah kehidupan secara diam-diam. Ia seperti benih yang jatuh ke tanah subur, menunggu waktu untuk tumbuh, tanpa tergesa, namun pasti. Zikir pagi juga membentuk ketenangan yang menebar ke seluruh hari. Dengan hati yang tersentuh oleh kesadaran, engkau berjalan melalui waktu dengan langkah yang lebih ringan, lebih peka terhadap peluang, dan lebih terbuka terhadap kebaikan yang datang. Setiap doa adalah pengingat akan keterhubungan, setiap pengulangan adalah jembatan halus antara engkau dan aliran yang membawa kemudahan. Dan ketika engkau menutup mata, merasakan setiap kata dan getarannya, engkau menyadari bahwa kehidupan yang penuh berkah tidak selalu hadir dengan gemuruh, tetapi seringkali muncul dalam ketenangan yang paling sederhana. 4. Menjaga kejujuran dan amanah. Kejujuran bukan sekadar berkata benar, melainkan hadir sebagai kualitas batin yang menembus seluruh tindakan, setiap niat, dan setiap keputusan. Ketika engkau menjaga amanah dan berlaku jujur, engkau menanamkan fondasi halus bagi seluruh perjalanan hidup. Ada rasa ringan yang muncul dalam batin ketika engkau tahu bahwa segala hal yang engkau lakukan selaras dengan hati, bahwa engkau tidak menipu, tidak menahan yang seharusnya diberikan, dan tidak merampas hak yang bukan milikmu. Amanah adalah jembatan yang menghubungkan niat dengan kenyataan, hati dengan dunia, diri dengan sesama. Ia tidak selalu terlihat, namun dampaknya terasa dalam setiap pertemuan, setiap pekerjaan, dan setiap hubungan. Kejujuran yang dijaga secara konsisten menimbulkan energi yang mampu menarik kebaikan, membuka jalan bagi kemudahan, dan menyingkirkan rintangan yang tak perlu. Seperti aliran sungai yang jernih, ia menemukan jalannya sendiri, mengalir dengan tenang meski melewati batu-batu besar, menyuburkan kehidupan di sekitarnya. Ketika engkau menegakkan kejujuran dan menjaga amanah, engkau sebenarnya mengajarkan hati untuk menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta. Energi yang timbul dari tindakan murni ini beresonansi dengan lapisan-lapisan halus kehidupan, memunculkan peluang, kemudahan, dan keberkahan yang sering muncul tanpa engkau sadari. Setiap keputusan yang diambil dari tempat yang tulus menimbulkan efek domino, membelokkan arus kehidupan ke arah yang lebih lapang, lebih terang, dan lebih penuh dengan kemungkinan yang tak terlihat. Dalam setiap langkah, engkau belajar bahwa integritas adalah fondasi dari aliran rezeki yang murni. Tanpa sadar, tindakan-tindakan sederhana yang lahir dari hati yang bersih akan membawa pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang dapat dilihat atau diukur. Kejujuran dan amanah membentuk medan energi yang melindungi, menguatkan, dan menuntun kehidupan ke arah yang lebih harmonis, menegaskan bahwa setiap niat yang murni selalu menemukan jalannya sendiri, dan setiap kebaikan yang ditanam dengan tulus pasti akan berbuah pada waktunya. 5. Bersikap sabar dan tawakal. Sabar adalah napas yang lembut di antara derap kehidupan yang kadang tak menentu. Ia bukan sekadar menahan emosi atau menunggu waktu berlalu, sabar adalah seni membiarkan setiap keadaan hadir sepenuhnya, menerima segala yang datang tanpa menolak, tanpa tergesa, dan tanpa penolakan hati. Dalam setiap hembusan sabar, ada ketenangan yang perlahan meresap, mengalir ke seluruh lapisan batin, menumbuhkan ruang di mana keajaiban dapat muncul.
Ketika engkau sabar, engkau memberi diri sendiri izin untuk menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta, untuk melihat pola halus yang sebelumnya tersembunyi di balik hiruk-pikuk peristiwa. Tawakal melengkapi sabar, seperti langit yang membentang setelah hujan reda. Ia adalah penyerahan yang lembut, bukan pasrah tanpa kesadaran, melainkan pengakuan batin bahwa ada aliran lebih besar dari diri sendiri yang selalu mengatur jalan. Ketika engkau menggabungkan sabar dengan tawakal, engkau menemukan kedamaian yang tak bergantung pada keadaan luar. Bahkan ketika dunia terasa berat dan harapan tampak jauh, engkau belajar bahwa hati yang sabar dan jiwa yang tawakal selalu menemukan jalannya sendiri, menyingkap pintu yang tak terlihat dan membuka ruang bagi segala kebaikan yang seolah muncul dari arah yang tak terduga. Dalam perjalanan sehari-hari, sabar dan tawakal bukan sekadar menunggu atau membiarkan. Mereka adalah energi halus yang menembus setiap keputusan, setiap hubungan, dan setiap interaksi. Ketika engkau menghadapi rintangan dengan ketenangan, engkau mengirimkan getaran yang memengaruhi medan kehidupan di sekitarmu. Alam semesta merespons dengan cara yang lembut namun pasti, menghadirkan peluang, jalan keluar, dan kebaikan yang kadang datang tanpa tanda. Ada keindahan dalam kesabaran yang tulus, keanggunan dalam tawakal yang murni, dan kekuatan yang tak terlihat yang memandu hidupmu tanpa suara, tanpa tuntutan, dan tanpa keraguan. Sabar juga menuntun engkau untuk menghargai waktu dan proses. Ia mengajarkan bahwa setiap hal memiliki ritme dan musimnya sendiri, bahwa kebahagiaan dan keberkahan tidak selalu datang dengan segera, tetapi melalui aliran halus yang menunggu kesiapan hati. Tawakal menguatkan kesadaran ini, menanamkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, setiap detik, setiap kejadian, adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang pada akhirnya akan mengalirkan kebaikan dan rezeki dengan cara yang paling tepat. Dalam keheningan hati, engkau akan merasakan bahwa bersabar bukan berarti lemah, melainkan sebuah kekuatan yang lembut, dan tawakal bukan berarti pasrah, melainkan bentuk kesadaran tertinggi yang memadukan usaha dengan penerimaan. Dan di momen-momen tertentu, ketika engkau membiarkan sabar dan tawakal bekerja tanpa gangguan dari pikiran yang gelisah, engkau mulai melihat keajaiban muncul dari arah yang tak pernah engkau duga. Jalan yang semula tertutup perlahan terbuka, peluang yang seolah hilang kembali muncul, dan hati menjadi ringan, bebas dari beban yang selama ini terasa berat. Sabar dan tawakal membentuk medan yang mampu menarik keberkahan, membelokkan arus kehidupan, dan menghadirkan kemudahan yang kadang datang diam-diam, tanpa riuh, tetapi cukup untuk membuat langkahmu lebih mantap, lebih tenang, dan lebih selaras dengan aliran yang lebih besar dari diri sendiri. 6. Mendoakan orang lain. Ada bahasa batin yang hanya dimengerti oleh hati, bahasa yang tak memerlukan kata-kata keras atau sorotan yang terlihat. Mendoakan orang lain adalah salah satu bentuk bahasa itu, sebuah gerakan halus yang lahir dari kepedulian yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Dalam doa yang murni, engkau menyalurkan energi yang mampu menyentuh kehidupan orang lain, namun secara paradoks, energi itu juga kembali kepada dirimu sendiri, seperti gema lembut yang berbalik ke asalnya. Doa untuk orang lain bukan hanya memberi, tetapi membuka jalan bagi resonansi positif yang menembus lapisan halus kehidupan, menciptakan keseimbangan dan keberkahan yang tak terlihat. Ketika engkau menaruh perhatian pada kebaikan orang lain, engkau sedang menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar niat. Ada getaran halus yang terbentuk, yang mengalir melalui medan kehidupan, menembus rintangan yang tidak kasat mata, membuka ruang bagi kebaikan untuk hadir dalam hidupmu juga. Doa tidak mengenal batas, ia tidak memerlukan pengakuan atau balasan. Ia bekerja di dimensi batin, membentuk energi yang harmonis, menumbuhkan ketenangan, dan menuntun hidup ke arah yang lebih selaras. Dalam praktiknya, mendoakan orang lain membuat hati menjadi lebih ringan dan lembut. Engkau belajar untuk melepaskan sedikit ego, untuk mengarahkan perhatian kepada sesuatu di luar dirimu sendiri, dan pada saat yang sama, engkau menemukan bahwa kehidupan memberikan balasan dalam bentuk yang sering tak terduga, kemudahan, pertolongan, atau kebaikan yang datang dari arah yang berbeda. Setiap doa yang lahir dari ketulusan menciptakan lingkaran energi yang memperluas ruang batin, menenangkan pikiran, dan membuka jalur bagi keberkahan yang diam-diam hadir di setiap sudut kehidupan. Yang indah dari mendoakan orang lain adalah kesederhanaannya. Tidak perlu suara keras, tidak perlu gerakan besar, cukup niat yang tulus dan hati yang hadir sepenuhnya. Dalam keheningan,
Doa ini mengalir seperti sungai yang menembus lembah, memberikan kehidupan tanpa diminta, membawa kesegaran, dan pada akhirnya, kembali menyuburkan hati yang memberinya. Engkau akan merasakan bahwa setiap doa yang engkau panjatkan, meskipun tak terlihat hasilnya, selalu menghasilkan resonansi yang mengalir kembali, menghadirkan kemudahan, ketenangan, dan rasa syukur yang lebih dalam. Mendoakan orang lain adalah cara batin untuk menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan yang lebih luas. Ia menumbuhkan empati, memperhalus hati, dan membuka jalan bagi keajaiban yang tak terduga. Energi doa ini menembus waktu dan ruang, membawa manfaat tanpa batas, dan menciptakan keseimbangan yang halus, yang seringkali menjadi pintu bagi segala bentuk rezeki dan keberkahan untuk memasuki kehidupanmu. Dalam setiap detik doa, engkau menanam benih ketulusan, dan tanpa sadar, engkau menuai buahnya dalam bentuk yang paling lembut namun paling nyata. 7. Menghindari perilaku boros dan gibah. Hidup yang sederhana bukan berarti miskin, melainkan hadir dengan kesadaran penuh terhadap apa yang dimiliki dan bagaimana segala hal itu digunakan. Menghindari boros adalah seni menjaga energi agar tetap mengalir pada jalurnya, agar harta, waktu, dan perhatian tidak tercecer, tetapi tetap memberi manfaat. Ketika engkau hidup dengan kesederhanaan yang tulus, engkau memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas, bagi batin untuk tetap jernih, dan bagi keberkahan untuk hadir tanpa hambatan. Setiap tindakan yang dilakukan tanpa pemborosan adalah bentuk penghargaan terhadap kehidupan, terhadap diri sendiri, dan terhadap aliran yang lebih besar dari segalanya. Menghindari gibah, atau membicarakan keburukan orang lain, adalah perwujudan lain dari menjaga kesadaran batin. Setiap kata yang diucapkan memiliki resonansi, dan ketika engkau menahan diri dari perkataan yang merugikan, engkau menumbuhkan ketenangan, keharmonisan, dan medan energi yang bersih. Hati yang bebas dari gibah tidak dibebani oleh dendam, iri, atau kebencian, sehingga jalur kehidupan yang terbuka menjadi lebih luas, lebih lembut, dan lebih selaras dengan aliran kebaikan yang tak terlihat. Kedua tindakan ini, sederhana namun mendalam, membentuk medan yang memungkinkan rezeki dan kebaikan mengalir tanpa hambatan. Engkau mulai memahami bahwa setiap energi yang engkau bebaskan dari perilaku negatif atau pemborosan akan kembali kepada dirimu dalam bentuk yang lebih luas, lebih halus, dan lebih bermanfaat. Hidup sederhana dan berbicara dengan kesadaran adalah cara batin untuk menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan, untuk membuka jalur bagi keberkahan yang diam-diam hadir, dan untuk menjaga agar energi yang engkau tanam selalu berbalik dalam bentuk yang paling harmonis. Dalam perjalanan sehari-hari, engkau akan menyadari bahwa keindahan dan keberkahan bukan selalu datang dari jumlah atau kemegahan, tetapi dari kualitas tindakan yang lahir dari hati yang sadar. Kesederhanaan dan menjaga ucapan adalah bentuk ketulusan yang menuntun hidupmu, membelokkan arus yang semula sempit menjadi luas, menghadirkan kemudahan di saat yang tepat, dan menciptakan ruang bagi segala kebaikan untuk hadir tanpa riuh, tanpa pamrih, dan tanpa paksaan. 8. Menjaga lingkungan hati dan pikiran. Hati adalah ladang bagi segala hal yang akan tumbuh dalam hidupmu, dan pikiran adalah pengatur arah energi yang mengalir melalui ladang itu. Ketika engkau menjaga hati tetap bersih dari kebencian, iri, atau dendam, dan menjaga pikiran tetap jernih, penuh perhatian, engkau menciptakan kondisi di mana segala hal baik bisa berkembang secara alami. Ini bukan sekadar menjaga perasaan atau ide, tetapi membangun medan halus yang memengaruhi cara hidup, interaksi, dan aliran energi yang mengitari setiap langkahmu. Lingkungan hati dan pikiran yang dijaga dengan lembut memungkinkan engkau merasakan setiap hal halus dalam kehidupan, mendeteksi peluang yang sering luput dari pandangan kasat mata, dan menyaring energi negatif yang bisa menghambat aliran rezeki dan keberkahan. Ia seperti taman yang dirawat dengan cinta, setiap bibit yang ditanam akan tumbuh subur, setiap bunga akan mekar dengan keindahan yang murni, dan setiap hembusan angin yang lewat membawa kesejukan tanpa harus engkau kejar. Menjaga hati juga berarti memberi ruang untuk keikhlasan, rasa syukur, dan cinta yang tulus. Pikiran yang jernih mampu menata langkah, menentukan prioritas, dan merespons kehidupan dengan ketenangan. Energi yang lahir dari hati yang bersih dan pikiran yang tenang menembus rintangan yang tak terlihat, membuka jalan bagi kemudahan, dan menghadirkan keberkahan yang sering datang dalam bentuk yang paling halus, namun paling nyata. Dengan menjaga hati dan pikiran,
engkau menciptakan kondisi yang memungkinkan semua amalan sebelumnya, memberi, salat, doa, kejujuran, sabar, dan kesederhanaan, bekerja secara optimal. Energi positif mengalir dengan lancar, dan hidup terasa lebih ringan, lebih mudah, dan lebih selaras dengan arus yang lebih besar. Ia membentuk ruang batin yang tangguh namun lembut, di mana segala sesuatu bisa diterima, dihargai, dan dialirkan kembali dengan cara yang penuh berkah. Dalam kesadaran yang tenang ini, engkau akan mulai merasakan bahwa menjaga hati dan pikiran bukan sekadar latihan moral, melainkan seni hidup yang halus, seni untuk menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta, dan seni untuk membuka diri bagi segala bentuk kebaikan yang diam-diam hadir, membentuk jalan rezeki dan keberkahan yang mengalir dengan lembut namun pasti, tanpa perlu didesak atau diatur, hanya mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh kehendak yang lebih tinggi dari diri sendiri. Dalam heningnya malam, ketika layar dunia perlahan redup dan suara-suara ramai mereda, engkau duduk sejenak dengan diri sendiri, menatap jauh ke dalam, dan menyadari sesuatu yang sederhana namun sangat dalam. Kehidupan ini adalah aliran halus yang terus bergerak, tak terduga, penuh rahasia, dan seringkali mengajarkan melalui cara yang paling lembut. Semua hal yang telah kita sentuh bersama, amalan yang sederhana, doa yang tulus, kesabaran yang lembut, kejujuran yang tak tergoyahkan, dan hati yang menjaga ketenangan, bukanlah sekadar tindakan yang terlihat oleh dunia, melainkan gerakan batin yang membentuk medan halus di sekitar kita, menata kehidupan agar lebih selaras, lebih penuh berkah, dan lebih peka terhadap segala sesuatu yang sering terlewatkan oleh mata manusia. Kita belajar bahwa memberi tidak harus besar, bahwa langkah kecil yang lahir dari hati yang tulus mampu menembus batas yang tak kasat mata, membawa kemudahan yang tidak disangka-sangka. Kita merasakan bagaimana sabar dan tawakal bukan hanya menahan, tetapi membuka ruang bagi keajaiban untuk mengalir dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa, tanpa harus direncanakan secara detail. Kita memahami bahwa doa bagi orang lain, zikir yang dilakukan dengan penuh kesadaran, dan menjaga hati dari iri atau gibah, semuanya bekerja dalam harmoni yang tak terlihat, membentuk jaringan energi yang menuntun hidup ke arah yang lebih ringan, lebih lapang, dan lebih penuh dengan kemungkinan. Dan di tengah semua itu, engkau mungkin mulai menyadari bahwa rezeki sejati bukan sekadar materi yang tampak, melainkan segala bentuk kemudahan, ketenangan, dan keberkahan yang mengalir melalui kehidupan, hadir di momen-momen yang paling tak terduga, dan meninggalkan rasa syukur yang lembut di hati. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk yang diukur oleh dunia, tetapi seringkali hadir dalam bentuk yang halus, seperti peluang yang muncul tiba-tiba, jalan yang terbuka ketika semua tampak tertutup, atau rasa lega yang muncul setelah langkah yang berat. Semua ini adalah buah dari kesadaran yang terjaga, hati yang tulus, dan niat yang murni. Saat engkau menutup mata sejenak dan menarik napas dalam, biarkan setiap kata yang kita bahas bersama mengendap perlahan dalam batin. Rasakan bagaimana setiap gerakan hati, setiap doa, setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran, membentuk medan yang melindungi, menuntun, dan membuka jalan. Rasakan bahwa hidup ini adalah perjalanan yang lembut, di mana setiap langkah yang lahir dari ketulusan adalah pijakan yang membawa engkau lebih dekat pada keadaan yang penuh kedamaian, keberkahan, dan kelapangan. Engkau mungkin bertanya-tanya, mengapa hal-hal sederhana bisa memiliki dampak yang begitu besar? Jawabannya terletak pada kualitas batin yang hadir ketika tindakan itu dilakukan. Bukan besar atau kecilnya yang menentukan, bukan banyak atau sedikitnya yang menjadi ukuran, tetapi kesadaran, ketulusan, dan keterbukaan hati. Dalam setiap sedekah, dalam setiap salat yang dijaga tepat waktu, dalam setiap doa yang dipanjatkan dengan niat murni, dalam setiap sabar yang dijaga tanpa mengeluh, engkau menanam benih yang kelak akan mekar dalam bentuk yang tak selalu terlihat, namun selalu nyata bagi jiwa yang peka. Disinilah kita belajar bahwa kehidupan bukan tentang memaksakan diri untuk mendapatkan lebih, tetapi tentang menata diri agar setiap aliran energi yang ada dapat mengalir dengan lancar. Ketika engkau menjaga hati tetap bersih, pikiran tetap jernih, dan tindakan tetap tulus, engkau sedang menyiapkan ladang yang subur untuk semua bentuk kebaikan dan rezeki yang akan datang. Ladang itu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk mereka yang berada di sekitarmu, karena energi yang lahir dari ketulusan selalu meluas, selalu menembus batas, dan selalu kembali dalam bentuk yang penuh berkah.
Dan di tengah keheningan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang lembut namun kuat, bahwa hidup ini adalah cerminan dari apa yang engkau tanam dalam hati dan pikiran. Setiap niat yang tulus, setiap tindakan yang murni, setiap doa yang dipanjatkan untuk kebaikan, semuanya meninggalkan jejak yang tidak terlihat, namun membentuk alur yang akan mengalir sepanjang hidup. Engkau mungkin tidak melihat hasilnya secara langsung, namun jika engkau peka, engkau akan merasakannya dalam bentuk ketenangan, kemudahan, dan rasa syukur yang hadir tanpa disangka-sangka. Tidak perlu tergesa, tidak perlu menuntut. Biarkan setiap langkah menjadi doa, biarkan setiap gerakan menjadi sedekah, biarkan setiap hembusan napas menjadi bentuk syukur. Dalam kesadaran yang lembut itu, engkau akan menyadari bahwa rezeki sejati datang dari aliran yang tak terlihat, dari energi yang halus, dari hubungan batin yang selaras dengan kehidupan. Ia hadir secara alami, tanpa paksaan, dan selalu pada waktunya. Dan ketika engkau menatap dunia kembali, engkau akan melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda. Setiap pertemuan, setiap pengalaman, setiap tantangan, bukan sekadar ujian atau hambatan, tetapi kesempatan untuk menanam benih, untuk membuka jalan, untuk merasakan aliran kehidupan yang mengalir di antara segala hal. Engkau akan menyadari bahwa setiap kebaikan yang engkau lakukan, setiap tindakan yang lahir dari hati yang tulus, selalu menemukan jalannya sendiri, selalu kembali dalam bentuk yang tak terduga, dan selalu meninggalkan jejak halus yang membawa hidup lebih lapang, lebih tenang, dan lebih penuh berkah. Jadi, biarkan malam ini menjadi pengingat lembut bagi jiwa. Biarkan ketenangan meresap, biarkan kesadaran tumbuh, dan biarkan hati terbuka untuk menerima, memberi, dan mengalir bersama kehidupan. Semua amalan sederhana yang telah kita sentuh bersama adalah jembatan halus menuju kehidupan yang lebih selaras, yang tidak hanya membawa kemudahan bagi diri sendiri, tetapi juga bagi mereka yang berada di sekitarmu, bagi dunia yang lebih luas yang sering tak terlihat oleh mata manusia. Teruslah berjalan dengan kesadaran itu, dengan hati yang lembut, pikiran yang jernih, dan niat yang murni. Jangan tergesa untuk melihat hasil, jangan mencari sorotan atau pujian. Biarkan setiap tindakan menjadi doa, setiap doa menjadi energi, dan setiap energi menjadi jalan bagi keberkahan yang mengalir tanpa henti. Dalam diam, engkau akan melihat bahwa hidup ini adalah aliran halus yang penuh misteri dan keindahan, di mana setiap langkah yang tulus membentuk jalan bagi kebaikan, ketenangan, dan rezeki yang sejati. Dan ketika engkau menutup video ini, biarkan setiap kata tetap tinggal di hati, menjadi teman dalam kesunyian, menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan ketulusan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih penuh berkah. Biarkan diri ini tersenyum dalam keheningan, merasakan kedamaian yang lahir dari kesadaran, dan mengetahui bahwa perjalanan ini, meskipun sederhana, membawa setiap jiwa pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang memberi, menerima, dan menjadi selaras dengan aliran yang lebih besar dari diri sendiri. Terima kasih telah hadir dan menyelami setiap detik dari perjalanan ini. Semoga ketenangan, keberkahan, dan aliran kebaikan selalu menyertai langkahmu, mengisi hati dengan rasa syukur, dan membuka pintu kehidupan yang lebih lapang dan bermakna. Hingga pertemuan berikutnya, biarkan jiwa tetap terbuka, hati tetap tulus, dan setiap langkah menjadi doa yang mengalir, membawa hidup pada keadaan yang paling lembut, paling harmonis, dan paling penuh dengan berkah yang tak terhingga. Ketika hati mampu diam, rezeki pun mengalir tanpa suara, meninggalkan jejak lembut di setiap sudut kehidupan. Di suatu waktu yang terasa seperti jeda dari kesibukan dunia, engkau mungkin menyadari adanya ruang hening di dalam diri, tempat di mana segala keramaian seakan menepi dan hanya tinggal satu kesadaran yang lembut, hampir seperti angin yang menyingkap daun-daun di pagi yang sunyi. Di ruang itu, perasaan terasa berbeda, seolah seluruh dunia berjalan di luar jangkauanmu. Namun setiap denyut napasmu menegaskan bahwa engkau sepenuhnya hidup, sepenuhnya hadir, dan sepenuhnya merasa. Sunyi ini bukan kekosongan, melainkan undangan bagi jiwa untuk menoleh ke dalam, melihat hal-hal yang tak tampak oleh mata, dan merasakan gerakan halus dari kehidupan yang tak pernah berhenti memberi. Ada getaran lembut yang muncul ketika engkau mulai menyadari arah alur halus yang membawamu. Kadang ia datang sebagai bisikan, kadang sebagai cahaya yang menembus kabut di pagi hari, menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik hiruk-pikuk batin. Engkau mungkin merasa dunia ini bergerak terlalu cepat, penuh tuntutan dan harapan yang tak tertangkap,
namun di saat yang sama, ada arus yang lebih dalam, mengalir di bawah segala kesibukan, membawa sesuatu yang tak tampak namun selalu hadir. Di dalam kesadaran itu, engkau merasa seolah berada di persimpangan. Di satu sisi, ada keraguan, ketidakpastian, dan beratnya hidup yang nyata. Di sisi lain, ada ketenangan yang halus, yang tak tergesa, yang mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang tampak. Seperti pohon yang berdiri tegak di tengah hujan ringan, akar-akarnya tak terlihat, namun dari sana seluruh kehidupan pohon itu tersokong. Begitu juga dengan engkau, banyak hal yang terlihat tak pasti, namun ada sumber yang diam-diam menopang setiap langkah, setiap niat yang murni, setiap rasa yang tulus. Engkau mungkin pernah merasakan bagaimana memberi sedikit dari hati, tanpa tuntutan atau pengharapan, justru membuat dunia terasa lebih ringan, seolah segala hal yang menumpuk perlahan-lahan mengendur. Ada keindahan halus dalam memberi, tidak hanya kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri, memberi ruang, memberi waktu, memberi perhatian pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Dalam momen-momen itu, jiwa menjadi saksi bagi rahasia-rahasia yang tak terlihat, dan engkau belajar memahami bahwa arus kehidupan tidak selalu bergerak lurus, tapi selalu mengalir, bahkan ketika engkau tidak menyadarinya. Dan di saat engkau mampu menatap sejenak setiap langkah dengan penuh kesadaran, sesuatu yang lembut mulai hadir, rasa syukur yang tak perlu diumumkan, ketenangan yang tak perlu dicari, dan cahaya yang tak memaksa untuk terlihat. Hal-hal sederhana, yang mungkin engkau anggap biasa, ternyata menimbulkan resonansi yang jauh lebih luas dari apa yang bisa diraba. Setiap senyum yang tulus, setiap doa yang hening, setiap perhatian yang ikhlas, menjadi seperti benih kecil yang menunggu waktu untuk mekar, meninggalkan aroma halus yang mampu menjangkau tempat-tempat yang tak tampak. Di ruang ini, engkau mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang mengejar atau menaklukkan, melainkan tentang merasakan, memahami, dan membuka hati pada segala hal yang hadir. Ada rahasia halus di setiap pertemuan, di setiap pengalaman, di setiap pergerakan dunia, yang jika disentuh dengan kelembutan batin, mampu membawa ketenangan sekaligus keajaiban yang tak terduga. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, tak perlu diumumkan, namun cukup memberi kehidupan bagi setiap daun yang disentuhnya. Mungkin kini engkau merasa berbeda dari sebagian orang di sekitarmu, karena engkau mulai peka terhadap hal-hal yang tak kasat mata. Di tengah keramaian, engkau mampu merasakan detak halus kehidupan, menyingkap pola-pola yang tidak terlihat, dan menemukan ketenangan di tempat yang paling sederhana. Seolah dunia ini bukan hanya apa yang tampak, tetapi juga setiap getaran, setiap bisikan, setiap cahaya yang terselip di antara ruang dan waktu. Dan saat engkau perlahan mulai menerima bahwa segala hal memiliki waktunya, bahwa setiap langkah yang diambil dengan hati yang jernih akan menemukan jalannya sendiri, engkau mulai melihat bahwa aliran rezeki bukan selalu soal jumlah atau bentuk yang nyata. Kadang, ia hadir melalui cara yang paling halus, melalui peluang yang tak terduga, melalui ketenangan yang tak dinyatakan. Hanya jiwa yang peka yang mampu merasakannya, hanya hati yang diam yang mampu menyadari kehadirannya. Dalam sunyi yang lembut ini, engkau mulai merasakan hubungan halus antara memberi, menerima, dan melepaskan. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya kesadaran bahwa setiap niat yang tulus, setiap tindakan yang murni, selalu meninggalkan jejaknya. Dan engkau belajar untuk berjalan di dunia dengan mata yang terbuka, hati yang lapang, dan kesadaran yang tak tergesa, mengetahui bahwa arus kehidupan selalu mengalir, kadang dengan lembut, kadang dengan tenang, selalu menyingkap rahasia yang menunggu untuk disadari. Kini, perlahan, engkau merasa siap untuk menelusuri lapisan-lapisan halus itu lebih dalam lagi. Tanpa tergesa, tanpa penekanan, hanya dengan membiarkan batin memimpin langkah, engkau akan mulai menyadari keindahan kecil yang sering terlewat, rasa yang sering tak diucapkan, dan aliran yang mengalir tanpa terlihat, namun selalu hadir, menuntunmu ke ruang yang lebih dalam, di mana segala kebaikan dan keberkahan bersemi secara alami. Seiring engkau menarik napas dalam-dalam, biarkan diri ini terbuka untuk menyentuh setiap lapisan halus itu. Biarkan hati memimpin, biarkan pikiran tenang, dan biarkan setiap langkah membawa engkau pada pengalaman yang lebih lembut, lebih kaya, dan lebih mendalam dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Di sini, di ruang yang sunyi namun penuh kehidupan ini, engkau akan menemukan cara untuk menyentuh aliran rezeki yang lembut,
yang hadir bukan karena dipaksa, tetapi karena hati yang tulus telah membukanya dengan sendirinya. Dan saat jiwa mulai siap, biarkan kesadaran itu membawa engkau perlahan memasuki rangkaian hal-hal yang akan membuka mata batin, menyalakan kepekaan yang telah lama tertidur, dan menyingkap cara-cara sederhana yang mampu membuat kehidupan berputar dengan lembut, membawa keberkahan dan aliran yang tak terduga, seperti sungai yang menembus lembah dengan tenang, tak pernah tergesa, namun selalu sampai pada tujuan yang sejati. 1. Bersedekah secara rutin. Ada suatu kekuatan lembut yang tersimpan dalam memberi, suatu getaran halus yang tidak tampak namun terasa oleh jiwa. Saat engkau menyerahkan sedikit dari yang engkau miliki kepada mereka yang membutuhkan, sesuatu yang tak kasat mata mulai bergerak. Sedekah bukan sekadar harta yang berpindah tangan, ia adalah aliran energi, seperti sungai kecil yang mengalir di bawah tanah, diam-diam memberi kehidupan pada akar pohon yang jauh di atas. Tidak jarang, manusia hanya melihat angka atau benda yang berpindah, namun bagi jiwa yang peka, sedekah adalah benih keberkahan yang ditanam dengan tangan yang tulus. Ia menembus lapisan dunia yang kasat mata, membentuk jalur halus yang membawa kemudahan dan kelapangan bagi diri sendiri. Dalam setiap detik ketika engkau memberikan tanpa pamrih, ada resonansi yang terbentuk antara hati dan alam semesta. Energi ini tak memerlukan sorotan, tak menunggu pujian, hanya bergerak dengan lembut, membalut setiap sudut kehidupan dengan kemungkinan yang tak terduga. Bahkan dalam kesunyian, ketika engkau tak melihat hasilnya langsung, aliran itu tetap bekerja, menebar benih yang kelak akan mekar di saat yang tepat. Rasa tulus itulah yang menjadi inti dari sedekah, bukan besar atau kecilnya, bukan pujian atau perhatian yang didapat, tetapi kualitas hati yang memberi. Banyak orang tidak menyadari bahwa sedekah mampu mengubah arah kehidupan secara halus. Seperti angin yang menggerakkan daun-daun tanpa terlihat, gerakan kecil yang dilakukan dengan hati murni mampu merangsang jalur yang tak tampak dalam hidup, menghadirkan kemudahan, jalan yang terbuka, atau pertolongan dari arah yang tak terduga. Ia bukan sekadar pertukaran materi, ia adalah bahasa batin yang diucapkan tanpa kata, yang mampu menyentuh lapisan terdalam dari eksistensi manusia. Dalam diam, engkau akan menyadari bahwa memberi adalah menerima dalam bentuk yang lebih luas, lebih tak terbatas, lebih penuh makna. 2. Menjaga salat tepat waktu. Salat, ketika dilakukan dengan ketulusan dan kesadaran, bukan sekadar ritual atau kewajiban yang harus dipenuhi. Ia adalah momen pertemuan jiwa dengan sumber kehidupan yang lebih besar, saat engkau membiarkan dunia di luar mereda, menundukkan segala keramaian pikiran, dan menyatukan napas dengan ketenangan yang berasal dari tempat yang lebih dalam. Ketika engkau menjaga salat tepat waktu, engkau menegaskan keteraturan batin, membiarkan ritme halus kehidupan meresap ke dalam hati, dan membuka jalur bagi segala kebaikan untuk mengalir. Ada keindahan yang halus dalam disiplin ini, ia menanamkan rasa hormat terhadap waktu, terhadap diri sendiri, dan terhadap keberadaan yang lebih luas dari dirimu sendiri. Setiap gerakan, setiap lafaz, setiap niat yang murni membentuk resonansi yang tak kasat mata, seperti gema di lembah sunyi yang terus bergema, memengaruhi suasana batin, pikiran, dan akhirnya, seluruh kehidupan. Salat tepat waktu mengajarkan keseimbangan, ketenangan, dan kesadaran akan aliran kehidupan yang tak terlihat, yang senantiasa menuntun langkah tanpa perlu disadari secara rasional. Ketika engkau membiarkan diri untuk sepenuhnya hadir dalam salat, engkau membuka diri untuk menerima energi yang tak terlihat namun sangat nyata. Ia menyiapkan hati untuk memahami kemudahan yang datang, membentuk kondisi di mana peluang dan keberkahan dapat memasuki hidup tanpa perlawanan. Bukan tentang hadiah yang tampak, tetapi tentang kehalusan hubungan antara engkau dan arus yang lebih besar dari diri sendiri, yang mampu membelokkan jalan kehidupan menjadi lebih lapang dan terang. 3. Membaca doa rezeki dan zikir pagi. Pagi adalah waktu di mana dunia masih menyisakan keheningan, saat udara terasa segar dan setiap hembusan napas membawa energi baru. Di saat itulah, ketika engkau menata diri dan membisikkan doa atau zikir, engkau tidak sekadar mengulang kata-kata, tetapi menanamkan niat dan membuka hati pada aliran yang lembut dari kehidupan. Zikir dan doa pagi adalah sapaan batin kepada alam semesta, sebuah pengingat halus bahwa engkau berserah tanpa kehilangan kesadaran, bahwa engkau membuka diri untuk menerima tanpa menuntut. Doa yang tulus bukan tentang panjangnya kata, melainkan kualitas perhatian dan ketulusan yang engkau hadirkan.
Dalam heningnya pagi, setiap getaran doa menembus lapisan halus dari eksistensi, menyentuh aliran energi yang membawa kelapangan, kemudahan, dan keberkahan. Ada resonansi yang terbentuk antara niatmu dan dunia, antara hati dan sumber yang tak terlihat, yang mampu mengubah arah kehidupan secara diam-diam. Ia seperti benih yang jatuh ke tanah subur, menunggu waktu untuk tumbuh, tanpa tergesa, namun pasti. Zikir pagi juga membentuk ketenangan yang menebar ke seluruh hari. Dengan hati yang tersentuh oleh kesadaran, engkau berjalan melalui waktu dengan langkah yang lebih ringan, lebih peka terhadap peluang, dan lebih terbuka terhadap kebaikan yang datang. Setiap doa adalah pengingat akan keterhubungan, setiap pengulangan adalah jembatan halus antara engkau dan aliran yang membawa kemudahan. Dan ketika engkau menutup mata, merasakan setiap kata dan getarannya, engkau menyadari bahwa kehidupan yang penuh berkah tidak selalu hadir dengan gemuruh, tetapi seringkali muncul dalam ketenangan yang paling sederhana. 4. Menjaga kejujuran dan amanah. Kejujuran bukan sekadar berkata benar, melainkan hadir sebagai kualitas batin yang menembus seluruh tindakan, setiap niat, dan setiap keputusan. Ketika engkau menjaga amanah dan berlaku jujur, engkau menanamkan fondasi halus bagi seluruh perjalanan hidup. Ada rasa ringan yang muncul dalam batin ketika engkau tahu bahwa segala hal yang engkau lakukan selaras dengan hati, bahwa engkau tidak menipu, tidak menahan yang seharusnya diberikan, dan tidak merampas hak yang bukan milikmu. Amanah adalah jembatan yang menghubungkan niat dengan kenyataan, hati dengan dunia, diri dengan sesama. Ia tidak selalu terlihat, namun dampaknya terasa dalam setiap pertemuan, setiap pekerjaan, dan setiap hubungan. Kejujuran yang dijaga secara konsisten menimbulkan energi yang mampu menarik kebaikan, membuka jalan bagi kemudahan, dan menyingkirkan rintangan yang tak perlu. Seperti aliran sungai yang jernih, ia menemukan jalannya sendiri, mengalir dengan tenang meski melewati batu-batu besar, menyuburkan kehidupan di sekitarnya. Ketika engkau menegakkan kejujuran dan menjaga amanah, engkau sebenarnya mengajarkan hati untuk menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta. Energi yang timbul dari tindakan murni ini beresonansi dengan lapisan-lapisan halus kehidupan, memunculkan peluang, kemudahan, dan keberkahan yang sering muncul tanpa engkau sadari. Setiap keputusan yang diambil dari tempat yang tulus menimbulkan efek domino, membelokkan arus kehidupan ke arah yang lebih lapang, lebih terang, dan lebih penuh dengan kemungkinan yang tak terlihat. Dalam setiap langkah, engkau belajar bahwa integritas adalah fondasi dari aliran rezeki yang murni. Tanpa sadar, tindakan-tindakan sederhana yang lahir dari hati yang bersih akan membawa pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang dapat dilihat atau diukur. Kejujuran dan amanah membentuk medan energi yang melindungi, menguatkan, dan menuntun kehidupan ke arah yang lebih harmonis, menegaskan bahwa setiap niat yang murni selalu menemukan jalannya sendiri, dan setiap kebaikan yang ditanam dengan tulus pasti akan berbuah pada waktunya. 5. Bersikap sabar dan tawakal. Sabar adalah napas yang lembut di antara derap kehidupan yang kadang tak menentu. Ia bukan sekadar menahan emosi atau menunggu waktu berlalu, sabar adalah seni membiarkan setiap keadaan hadir sepenuhnya, menerima segala yang datang tanpa menolak, tanpa tergesa, dan tanpa penolakan hati. Dalam setiap hembusan sabar, ada ketenangan yang perlahan meresap, mengalir ke seluruh lapisan batin, menumbuhkan ruang di mana keajaiban dapat muncul. Ketika engkau sabar, engkau memberi diri sendiri izin untuk menyesuaikan diri dengan ritme alam semesta, untuk melihat pola halus yang sebelumnya tersembunyi di balik hiruk-pikuk peristiwa. Tawakal melengkapi sabar, seperti langit yang membentang setelah hujan reda. Ia adalah penyerahan yang lembut, bukan pasrah tanpa kesadaran, melainkan pengakuan batin bahwa ada aliran lebih besar dari diri sendiri yang selalu mengatur jalan. Ketika engkau menggabungkan sabar dengan tawakal, engkau menemukan kedamaian yang tak bergantung pada keadaan luar. Bahkan ketika dunia terasa berat dan harapan tampak jauh, engkau belajar bahwa hati yang sabar dan jiwa yang tawakal selalu menemukan jalannya sendiri, menyingkap pintu yang tak terlihat dan membuka ruang bagi segala kebaikan yang seolah muncul dari arah yang tak terduga. Dalam perjalanan sehari-hari, sabar dan tawakal bukan sekadar menunggu atau membiarkan. Mereka adalah energi halus yang menembus setiap keputusan, setiap hubungan, dan setiap interaksi. Ketika engkau menghadapi rintangan dengan ketenangan, engkau mengirimkan getaran yang memengaruhi medan kehidupan di sekitarmu. Alam semesta merespons dengan cara yang lembut namun pasti, menghadirkan peluang,
jalan keluar, dan kebaikan yang kadang datang tanpa tanda. Ada keindahan dalam kesabaran yang tulus, keanggunan dalam tawakal yang murni, dan kekuatan yang tak terlihat yang memandu hidupmu tanpa suara, tanpa tuntutan, dan tanpa keraguan. Sabar juga menuntun engkau untuk menghargai waktu dan proses. Ia mengajarkan bahwa setiap hal memiliki ritme dan musimnya sendiri, bahwa kebahagiaan dan keberkahan tidak selalu datang dengan segera, tetapi melalui aliran halus yang menunggu kesiapan hati. Tawakal menguatkan kesadaran ini, menanamkan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, setiap detik, setiap kejadian, adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, yang pada akhirnya akan mengalirkan kebaikan dan rezeki dengan cara yang paling tepat. Dalam keheningan hati, engkau akan merasakan bahwa bersabar bukan berarti lemah, melainkan sebuah kekuatan yang lembut, dan tawakal bukan berarti pasrah, melainkan bentuk kesadaran tertinggi yang memadukan usaha dengan penerimaan. Dan di momen-momen tertentu, ketika engkau membiarkan sabar dan tawakal bekerja tanpa gangguan dari pikiran yang gelisah, engkau mulai melihat keajaiban muncul dari arah yang tak pernah engkau duga. Jalan yang semula tertutup perlahan terbuka, peluang yang seolah hilang kembali muncul, dan hati menjadi ringan, bebas dari beban yang selama ini terasa berat. Sabar dan tawakal membentuk medan yang mampu menarik keberkahan, membelokkan arus kehidupan, dan menghadirkan kemudahan yang kadang datang diam-diam, tanpa riuh, tetapi cukup untuk membuat langkahmu lebih mantap, lebih tenang, dan lebih selaras dengan aliran yang lebih besar dari diri sendiri. 6. Mendoakan orang lain. Ada bahasa batin yang hanya dimengerti oleh hati, bahasa yang tak memerlukan kata-kata keras atau sorotan yang terlihat. Mendoakan orang lain adalah salah satu bentuk bahasa itu, sebuah gerakan halus yang lahir dari kepedulian yang tulus, tanpa mengharapkan imbalan. Dalam doa yang murni, engkau menyalurkan energi yang mampu menyentuh kehidupan orang lain, namun secara paradoks, energi itu juga kembali kepada dirimu sendiri, seperti gema lembut yang berbalik ke asalnya. Doa untuk orang lain bukan hanya memberi, tetapi membuka jalan bagi resonansi positif yang menembus lapisan halus kehidupan, menciptakan keseimbangan dan keberkahan yang tak terlihat. Ketika engkau menaruh perhatian pada kebaikan orang lain, engkau sedang menumbuhkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar niat. Ada getaran halus yang terbentuk, yang mengalir melalui medan kehidupan, menembus rintangan yang tidak kasat mata, membuka ruang bagi kebaikan untuk hadir dalam hidupmu juga. Doa tidak mengenal batas, ia tidak memerlukan pengakuan atau balasan. Ia bekerja di dimensi batin, membentuk energi yang harmonis, menumbuhkan ketenangan, dan menuntun hidup ke arah yang lebih selaras. Dalam praktiknya, mendoakan orang lain membuat hati menjadi lebih ringan dan lembut. Engkau belajar untuk melepaskan sedikit ego, untuk mengarahkan perhatian kepada sesuatu di luar dirimu sendiri, dan pada saat yang sama, engkau menemukan bahwa kehidupan memberikan balasan dalam bentuk yang sering tak terduga, kemudahan, pertolongan, atau kebaikan yang datang dari arah yang berbeda. Setiap doa yang lahir dari ketulusan menciptakan lingkaran energi yang memperluas ruang batin, menenangkan pikiran, dan membuka jalur bagi keberkahan yang diam-diam hadir di setiap sudut kehidupan. Yang indah dari mendoakan orang lain adalah kesederhanaannya. Tidak perlu suara keras, tidak perlu gerakan besar, cukup niat yang tulus dan hati yang hadir sepenuhnya. Dalam keheningan, doa ini mengalir seperti sungai yang menembus lembah, memberikan kehidupan tanpa diminta, membawa kesegaran, dan pada akhirnya, kembali menyuburkan hati yang memberinya. Engkau akan merasakan bahwa setiap doa yang engkau panjatkan, meskipun tak terlihat hasilnya, selalu menghasilkan resonansi yang mengalir kembali, menghadirkan kemudahan, ketenangan, dan rasa syukur yang lebih dalam. Mendoakan orang lain adalah cara batin untuk menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan yang lebih luas. Ia menumbuhkan empati, memperhalus hati, dan membuka jalan bagi keajaiban yang tak terduga. Energi doa ini menembus waktu dan ruang, membawa manfaat tanpa batas, dan menciptakan keseimbangan yang halus, yang seringkali menjadi pintu bagi segala bentuk rezeki dan keberkahan untuk memasuki kehidupanmu. Dalam setiap detik doa, engkau menanam benih ketulusan, dan tanpa sadar, engkau menuai buahnya dalam bentuk yang paling lembut namun paling nyata. 7. Menghindari perilaku boros dan gibah. Hidup yang sederhana bukan berarti miskin, melainkan hadir dengan kesadaran penuh terhadap apa yang dimiliki dan bagaimana segala hal itu digunakan.
Menghindari boros adalah seni menjaga energi agar tetap mengalir pada jalurnya, agar harta, waktu, dan perhatian tidak tercecer, tetapi tetap memberi manfaat. Ketika engkau hidup dengan kesederhanaan yang tulus, engkau memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas, bagi batin untuk tetap jernih, dan bagi keberkahan untuk hadir tanpa hambatan. Setiap tindakan yang dilakukan tanpa pemborosan adalah bentuk penghargaan terhadap kehidupan, terhadap diri sendiri, dan terhadap aliran yang lebih besar dari segalanya. Menghindari gibah, atau membicarakan keburukan orang lain, adalah perwujudan lain dari menjaga kesadaran batin. Setiap kata yang diucapkan memiliki resonansi, dan ketika engkau menahan diri dari perkataan yang merugikan, engkau menumbuhkan ketenangan, keharmonisan, dan medan energi yang bersih. Hati yang bebas dari gibah tidak dibebani oleh dendam, iri, atau kebencian, sehingga jalur kehidupan yang terbuka menjadi lebih luas, lebih lembut, dan lebih selaras dengan aliran kebaikan yang tak terlihat. Kedua tindakan ini, sederhana namun mendalam, membentuk medan yang memungkinkan rezeki dan kebaikan mengalir tanpa hambatan. Engkau mulai memahami bahwa setiap energi yang engkau bebaskan dari perilaku negatif atau pemborosan akan kembali kepada dirimu dalam bentuk yang lebih luas, lebih halus, dan lebih bermanfaat. Hidup sederhana dan berbicara dengan kesadaran adalah cara batin untuk menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan, untuk membuka jalur bagi keberkahan yang diam-diam hadir, dan untuk menjaga agar energi yang engkau tanam selalu berbalik dalam bentuk yang paling harmonis. Dalam perjalanan sehari-hari, engkau akan menyadari bahwa keindahan dan keberkahan bukan selalu datang dari jumlah atau kemegahan, tetapi dari kualitas tindakan yang lahir dari hati yang sadar. Kesederhanaan dan menjaga ucapan adalah bentuk ketulusan yang menuntun hidupmu, membelokkan arus yang semula sempit menjadi luas, menghadirkan kemudahan di saat yang tepat, dan menciptakan ruang bagi segala kebaikan untuk hadir tanpa riuh, tanpa pamrih, dan tanpa paksaan. 8. Menjaga lingkungan hati dan pikiran. Hati adalah ladang bagi segala hal yang akan tumbuh dalam hidupmu, dan pikiran adalah pengatur arah energi yang mengalir melalui ladang itu. Ketika engkau menjaga hati tetap bersih dari kebencian, iri, atau dendam, dan menjaga pikiran tetap jernih, penuh perhatian, engkau menciptakan kondisi di mana segala hal baik bisa berkembang secara alami. Ini bukan sekadar menjaga perasaan atau ide, tetapi membangun medan halus yang memengaruhi cara hidup, interaksi, dan aliran energi yang mengitari setiap langkahmu. Lingkungan hati dan pikiran yang dijaga dengan lembut memungkinkan engkau merasakan setiap hal halus dalam kehidupan, mendeteksi peluang yang sering luput dari pandangan kasat mata, dan menyaring energi negatif yang bisa menghambat aliran rezeki dan keberkahan. Ia seperti taman yang dirawat dengan cinta, setiap bibit yang ditanam akan tumbuh subur, setiap bunga akan mekar dengan keindahan yang murni, dan setiap hembusan angin yang lewat membawa kesejukan tanpa harus engkau kejar. Menjaga hati juga berarti memberi ruang untuk keikhlasan, rasa syukur,